Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa kembali dengan Diari Papa Mama. Kali ini akan bercerita dengan judul Pria ini satu kali tidak sholat subuh berjamaah. Saat tahu alasannya, semua orang menangis. Dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat bernama Thauban. Sahabat yang satu ini mempunyai kebiasaan ke masjid sebelum azan dan selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap sholat berjamaah dan i'tikaf. Ia beralasan dengan duduk di pojok masjid karena tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain untuk melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah sendiri. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW merasa heran karena tidak mendapati Thauban pada posisi seperti biasanya. Rasulullah pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Thauban? Tak satu pun para sahabat menjawab karena mereka pun tak melihat Thauban. Sholat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Thauban. Namun yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir sholat subuh kesiangan, Rasulullah pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga selesai subuh pun, Thauban belum datang juga. Selesai sholat subuh, Rasul pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Thauban? Jamaah kembali diam tak menjawab. Rasul pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Thauban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Thauban. Rasulullah sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut. Setelah selesai sholat dan zikir, Rasulullah meminta diantarkan ke rumah Thauban. Perjalanan dari masjid ke rumah Thauban cukup jauh dan memakan waktu lama, terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Setelah menempuh perjalanan 3 jam, Rasulullah dan para sahabatnya sampai di depan rumah Thauban. Beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Thauban? Tanya Rasulullah. Iya, benar. Ini rumah Thauban. Saya istrinya. Jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Thauban yang tidak hadir sholat subuh di masjid pagi ini? Ucap Rasulullah. Dengan berlinangan air mata, istri Thauban radhiyallahu anhu menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawab Rasulullah diikuti yang lainnya dengan lirih. Satu-satunya penyebab Thauban tidak hadir sholat subuh di masjid adalah karena ajalnya menjemput. Beberapa saat kemudian, istri Thauban radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematian suamiku, dia berucap 3 kali dengan masing-masing ucapan disertai 1 kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing perkataannya, dia berucap kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Jawab istri Thauban. Mendengar penjelasan istri Thauban, Rasulullah SAW tersenyum, lalu melantunkan ayat yang terdapat dalam surah Qaf ayat 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kamu singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Thauban radhiyallahu an dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala beserta semua ganjaran dari perbuatannya. Apa yang dilihat oleh Thauban radhiyallahu an dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Thauban radhiyallahu an melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki, tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Thauban radhiyallahu an diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat, dia berucap, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Timbul penyesalan dalam diri Thauban radhiyallahu an.
Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih indah? Dalam penggalan kalimat berikutnya, Sauban radhiyallahu an melihat saat ia akan berangkat sholat subuh berjamaah di musim dingin, ia berangkat ke masjid dengan memakai baju rangkap dua. Baju yang pertama adalah baju bagus dan baru, sedangkan rangkapannya baju yang jelek. Dia berpikir jika kena debu, tentu yang kena hanyalah baju rangkapannya. Dan sampai di masjid, dia bisa membuka baju rangkapannya dan sholat dengan baju yang bagus dan baru. Di tengah perjalanan, dia menemukan seseorang yang terbaring yang kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sauban pun tiba dan segera membukakan baju rangkapannya, lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia membawanya ke masjid agar dapat melakukan sholat subuh bersama-sama. Dari amalannya tersebut, Sauban radhiyallahu anhu pun kemudian melihat indahnya surga sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berucap lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sauban radhiyallahu anhu. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika dia memberikan pakaiannya yang baru. Sedangkan ucapan Sauban yang ketiga, "Aduh, kenapa tidak semua?" Karena Sauban radhiyallahu an melihat saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu ketika baru saja ingin memulai sarapan. Muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat itu, Sauban radhiyallahu anhu merasa iba. Ia kemudian membagi roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memperlihatkan Sauban radhiyallahu anhu dengan surga yang indah. Sauban radhiyallahu anhu kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapat surga yang lebih indah. Suami bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa menolong tidak optimal. Ujar Rasulullah SAW di akhir penjelasannya. Masya Allah, begitu hebat amalan seorang Sauban radhiyallahu anhu. Cermin bagi kita bahwa kita pun pasti akan mengalaminya dan akan menyesal dengan perbuatan kita sendiri. Saat itu penyesalan hanya tinggal penyesalan. Sebelum menyesal di akhir, mari sahabat untuk bersama-sama untuk selalu beribadah, berzikir dan beramal baik. Itulah cerita hari ini. Kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.